Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafana wa iyyakum ulumahu wa nas'alullah min barakati ulumihi. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala lil ulama'i darajatun fauqa darajatil mu'minin. Bagi para alim, bagi orang-orang yang gemar menuntut ilmu, darajatun, memiliki beberapa perbedaan, selisih derajat atau level. Fauqa darajatil mu'minin, di atas level orang-orang mukmin pada umumnya. Bisab'i mi'atin darajatin. Berapa selisihnya? Kira-kira sekitar 700 tingkat, 300 derajat. Jadi orang-orang yang gemar menuntut ilmu lalu dia menjadi alim, selisih level dengan orang-orang mukmin pada umumnya kira-kira sekitar 700 derajat. 700 derajat. Jadi ketika Quran menyebutkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, sungguh Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman lagi gemar menuntut ilmu, mengangkatnya beberapa derajat. Dalam khabar ini dijelaskan selisih derajatnya itulah bisab'i mi'atin darajat. Selisihnya 700 derajat. Ma bainad darajataini khamsu mi'atin sanatan. Di antara derajat satu dengan derajat yang lainnya, kalau diukur pakai waktu tempuh, kira-kira sekitar 500 tahun. Bayangkan selisih kita, orang yang gemar menuntut ilmu lalu dia menjadi alim, kan gitu ya, maka diangkat derajatnya oleh Allah beberapa derajat sampai 700 derajat. Derajat satu, level 1 dengan level selanjutnya itu selisihnya, jarak tempuhnya, waktu tempuhnya kira-kira 500 tahun. Kira-kira setinggi berapa 500 tahun? Sampai 500 tahun. Jadi begitu mulianya orang-orang yang gemar menuntut ilmu. Yuqal al-ilmu afdalu minal amal bi khamsati aujuhin. Dikatakan bahwasanya ilmu itu lebih utama daripada amal. Menguasai teori, kira gitu ya, lebih afdal daripada mempraktekkan itu sendiri. Ya, jadi menguasai teori, menguasai ilmu lebih afdal daripada mengamalkan itu sendiri. Ini leveling orang-orang yang berilmu. Jadi berilmu dulu yang penting itu. Jadi di mana sisi keutamaannya? Ya. Al-awwal, al-ilmu bi ghairi amalin yakun. Ilmu tanpa amal, ilmu tanpa dipraktekkan itu masih yakun. Ya, yakun maksudnya masih diakui. Dapat pahala, dapat status. Orang belajar menuntut ilmu lalu tidak mengamalkan, itu masih dinilai yakun, dapat status kemuliaan. Tapi wal amal bi ghairi ilmin la yakun. Tapi mempraktekkan sebuah amal ibadah tanpa dilandasi ilmu tidak punya makna. Wal amal bi ghairi ilmin la yakun. Jadi kita mempraktekkan sebuah ilmu tapi kita nggak punya ilmunya itu sendiri, maka ibadah, misalkan ibadah itu tidak dianggap. Saya ingat dengan sebuah qaul ulama namanya Syekh Hasan As-Saqaf mengatakan,
Wa man la bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan ibadah tanpa dilandasi oleh sebuah ilmu, maka amal itu tertolak alias tidak diterima. Misalkan kira-kira ya, kita sholat nggak tahu ilmunya, asal ngikut saja. Itu kira-kira statusnya, kalau nggak punya ilmu, tidak berdasarkan pada ilmu, dia hanya menggugurkan kewajiban. Hanya menggugurkan kewajiban, tapi tidak bermakna. Kira-kira begitu, ya, kira-kira begitu. Hanya sholat, jumlah jengkelit, nggak tahu ilmunya. Apa harus ada takbir apa enggak? Takbir itu untuk apa? Baca apa? Lalu ketika ruku seperti apa yang seharusnya semaunya aja ruku. Itu namanya beribadah nggak pakai ilmu. Kalau ruku, kalau namanya tegak terus tegak betul. Kalau ruku terus ruku betul sampai tumakninah rukunya. Sujudnya begitu. Kan begitu. Nah kita sholat nggak pakai ilmu, nggak punya makna. Lalu yang kedua, wathani al-ilmu bi ghairi amalin yanfa. Ilmu tanpa amal tetap bermanfaat. Ilmu tanpa amal tetap bermanfaat. Wal amalu bi ghairi ilmin la yanfa. Tapi sebuah amal perbuatan tanpa didasari oleh sebuah ilmu tidak punya manfaat. Ya. Karena tidak semua ilmu juga kita tidak bisa mengamalkan. Tidak semua ilmu itu bisa kita praktekkan. Misalkan kita sering mendengar ceramah orang-orang, barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah bulan Syawal, kasaumid dahar, seperti puasa. Kan kita dapat ilmu nih. Kita dapat ilmu hadis itu, tapi kita nggak bisa mengamalkan, masih dapat poin. Kita menjadi tahu tentang hadis itu, meskipun tidak bisa mengamalkan. Itu lebih baik daripada orang puasa ikut-ikutan di bulan Syawal tapi nggak tahu ilmunya. Kira-kira begitu ya. Wa tsalits al-amal lazim wal ilmu munawwirun kasirat. Yang ketiga, amal itu, praktek itu lazim, wajar. Wal ilmu munawwirun kasirat. Tapi ilmu itu akan memberikan cahaya. Orang yang berilmu, cara ngomongnya berbeda, gayanya berbeda. Kira gitu ya. Kasirat. Jadi cahayanya berbeda, auranya berbeda. Kasirot, seperti pelita. Seperti pelita. Warabi al-ilmu maqamul anbiya. Ilmu itu levelnya level para nabi. Ilmu itu levelnya para nabi. Kama qala ahli salatu wassalam, ulama'u ummati ka'ambiyai Bani Israel. Seperti sabda Rasulullah, ulama-ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Ini menarik ceritanya. Leveling orang berilmu, orang yang suka menuntut ilmu, yang tidak pernah lelah menuntut ilmu, levelnya para nabi. Levelnya para nabi. Sampai Rasul mengatakan, ulama'u ummati ka'ambiyai Bani Israel. Ulama-ulama umatku itu seperti para nabi Bani Israel. Nah, menarik itu ada cerita. Ada cerita begini. Saya lupa. Jadi imam termasuk ulama sufi ya. Mimpi bertemu para nabi. Termasuk di majelis itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi Musa. Nabi Musa itu kemudian ngobrol sama Rasulullah.
ngobrol sama Rasul. Ya Rasul, kata kamu ulama-ulama kamu seperti para nabi Bani Israel. Coba tunjukkan. Nah, lalu Rasul mengatakan, tuh Al-Ghazali. Ngobrol aja tuh sama Al-Ghazali. Kita tahu Imam Al-Ghazali dikenal sebagai hujjatul Islam, pembela Islam. Maksud pembela Islam itu orang yang bisa mengargue, memberikan alasan terkait dengan dalil-dalil keislaman secara kokoh. Lalu kemudian ditanya. Jadi Imam Al-Ghazali di dalam dialog di mimpi itu ditanya oleh Nabi Musa, siapa nama kamu? Jadi Nabi Musa nanya ke Imam Al-Ghazali, nanya satu pertanyaan, tapi dijawab oleh beliau dengan 10 pertanyaan. Lalu Nabi Musa marah. Nabi Musa enggak berkenan. Aku nanya cuma satu, jawabnya bertele-tele begitu. Jawab apa sampai misalkan siapa nama kamu? Nama saya Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali bin ini ngaji di sini, ini gurunya di sini ya. Panjang begitu. Kata Nabi Musa, saya itu pengen tahu nama kamu. Kenapa kamu jawabnya begitu? Sampai panjang. Lalu Al-Ghazali mengatakan begini, Imam Ghazali, saya begini ini kan ngikut kamu. Saya begini ini ngikut kamu. Kamu ingat ketika Allah menanyakan kepada engkau, ya Rasulullah, ya Nabi Musa, ya Musa, ya Nabi Allah. Ketika Allah mengatakan, apa yang kamu pegang, ya Musa? Apa jawab engkau? Jawabnya itu, kalau di Quran itu dalam surah Toha, qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahusya biha 'ala ghanami waliya fiha ma'arib ukhra. Kan begitu. Jadi Allah hanya bertanya, itu apa yang kamu pegang? Jawabnya Nabi Musa apa? Ini tongkatku. Tongkatku ini saya pakai buat menopang kalau aku jalan. Kalau aku mau ngambil daunan, mau nyengget buah, pakai ini. Pokoknya banyaklah manfaat tongkatnya ini untukku. Jadi Allah pernah bertanya kepada Nabi Musa, apa tuh yang kamu bawa Musa? Nabi Musa bilang, qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami waliya ma'arib wa ukhra. Jawabnya kepanjangan. Bahwa yang ditanya tinggal ini tongkat, udah selesai kan? Maka Imam Al-Ghazali itu sama ketika ditanya siapa nama kamu? Aku namanya Al-Ghazali ini gurunya saya ini muridnya ini dan seterusnya. Panjang lebar sampai Nabi Musa tidak berkenan. Lalu Al-Ghazali bilang, saya kan niru kamu gitu. Saya kan niru kamu gitu. Oh, ingat ketika Allah bertanya kepada engkau, apa yang ada di tanganmu, kamu jawabnya juga ke sana kemari. Ya. Oh, yang ditangkap tinggal ini tongkat. Kenapa kamu kemudian mengatakan ini tongkat buat numpang aku jalan, ini tongkat buat aku ketika metik daun-daunan untuk gembalaku, ini tongkat pokoknya banyaklah manfaatnya untuk gua. Itu yang disebut gimana kesamaan para ulama umat Rasulullah dengan para nabi Bani Israel yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi ini menjadi sebuah bukti bahwasanya para ulama umat Rasulullah itu selevel dengan para nabi, semakom, meskipun ulama itu juga bukan nabi, tapi itu semakom. Wal khamis, yang kelima kemudian, al ilmu sifatullah. Ilmu itu sifat Allah. Ilmu itu sifat Allah. Maka nama Allah, nama lain dari Allah, Al-Alim, Maha berilmu. Nah, kan tuh.
Jadi ada sebuah syair, tapi saya agak lupa terkait dengan keutamaan. Tapi al-alim sifatullah wal amal sifatul ibad. Ilmu itu sifat Allah, sementara amal bekerja itu sifat hamba, sifat budak, sifat pekerja. Nah, kan? Wa sifatullah afdhalu min sifatil ibad. Sifat Allah lebih utama dari sifat hamba saya. Tentunya begitu. Jadi ilmu itu sifatullah wal amal sifatul ibad.